Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal berbicara tentang sesuatu yang sering dianggap tabu, tetapi sebenarnya sangat penting, yaitu emosi. Sebagai pria, kita tumbuh dalam masyarakat yang mengajarkan bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan, bahwa menangis, merasa takut, atau bahkan menunjukkan rasa sayang adalah sesuatu yang sebaiknya disembunyikan. Tapi hari ini saya bakal membalikkan anggapan itu. Karena di balik kerentanan ada kekuatan sejati, seperti baja yang ditempa oleh api. Pria yang berani menghadapi emosinya adalah pria yang sejati. Mari kita bicarakan ini dengan jujur dan terbuka. Kerentanan bukan kelemahan, tapi keberanian. Bayangkan sebuah sungai. Di permukaannya air mengalir deras. Kadang-kadang tenang, kadang-kadang bergejolak. Tapi di dasar sungai itu ada batu yang tetap kokoh meskipun dihantam arus. Seperti itulah cara emosi bekerja di dalam diri kita. Di luar mungkin kita terlihat stabil, tetapi di dalam ada berbagai arus perasaan yang terus bergerak. Kerentanan adalah keberanian untuk mengakui bahwa arus itu ada. Bahwa kadang kita takut, sedih, atau bahkan marah. Ini bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya kerentanan adalah langkah pertama menuju kekuatan sebagai pria yang sejati. Ketika kita berani untuk terbuka tentang emosi kita sedang membangun jembatan-jembatan antara diri kita dengan orang lain. Dan jembatan ini memungkinkan kita untuk terhubung, memahami, dan menjadi lebih manusiawi. Mengapa banyak pria yang takut dengan emosi? Karena kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa pria harus kuat, bahwa pria adalah pilar dari keluarga. Seperti tembok yang harus berdiri kokoh, tidak peduli seberapa keras badai menerpa. Tapi izinkan saya bertanya, apa gunanya tembok yang tampak kokoh, tetapi di dalamnya kosong? Ketakutan terhadap emosi seringkali datang dari rasa malu. Kita takut dianggap lemah, takut dihakimi, dijudge, atau kehilangan kendali. Tapi inilah kebenarannya. Ketika kita menyangkal emosi kita tidak menjadi lebih kuat. Kita hanya menjadi lebih jauh dari diri kita yang sesungguhnya. Emosi yang ditekan itu seperti api kecil di dalam ruangan yang tertutup. Semakin lama kita menahan, semakin besar tekanannya, hingga akhirnya meledak. Ketakutan kita terhadap emosi kita sendiri hanya akan membuat kita rentan pada saat-saat yang paling tidak kita inginkan. Emosi bukanlah sesuatu yang harus dibiarkan mengendalikan kita. Memang emosi bukanlah sesuatu yang harus dibiarkan mengendalikan kita. Sebaliknya, emosi adalah sesuatu yang harus kita pelajari untuk bisa kita kendalikan. Bayangkan seorang pemanah. Untuk menarik busur dan melepaskan anak panah dengan tepat, dia membutuhkan kekuatan dan keseimbangan. Terlalu tegang, anak panahnya akan meleset. Terlalu santai, busur tidak akan cukup kuat untuk melesatkan panahnya. Dalam hidup, keseimbangan itu adalah kemampuan untuk mengenali dan mengungkapkan emosi tanpa kehilangan arah. Ketika kamu merasa marah, tanyakan pada diri kamu, apa yang sebenarnya membuat saya marah? Ketika kita sedih, biarkan diri kita merasakannya. Tetapi jangan biarkan diri kita untuk terlarut dan tenggelam di dalamnya. Keseimbangan ini adalah tentang menjadi kuat tanpa menjadi dingin dan menjadi terbuka tanpa kehilangan kendali. Kerentanan adalah kunci dari hubungan yang lebih bermakna. Ketika kamu terbuka dengan pasangan, kepada anak, atau kepada sahabat, kamu sedang memberikan ruang bagi mereka untuk memahami siapa kamu yang sebenarnya. Ini seperti membuka pintu rumah kamu sendiri. Ya mungkin ada resiko bahwa seseorang akan masuk dan menyakiti kamu. Tapi tanpa pintu yang terbuka, bagaimana caranya orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu bisa masuk? Dalam kerentanan juga ada kepercayaan. Dan dalam kepercayaan ada kekuatan. Seorang laki-laki yang tidak takut menunjukkan rasa sayangnya, yang tidak ragu untuk mengakui kesalahannya dan berkata minta maaf, adalah pria yang lebih kuat daripada mereka yang menyembunyikan segalanya di balik dinding kesombongan. Jadi saya bakal sharing gimana cara memulai perjalanan emosional kamu ini. Perjalanan menuju pengelolaan emosi yang sehat dimulai dengan langkah kecil. Kenali perasaan kamu. Ketika kamu merasa marah atau sedih, berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri apa yang sebenarnya saya rasakan. Bicara dengan seseorang, entah itu teman, keluarga, atau terapis. Berbicara tentang apa yang kamu rasakan adalah cara yang luar biasa untuk melepaskan beban-beban yang kamu miliki. Jaga tubuh kamu. Olahraga, tidur yang cukup, dan makan dengan baik adalah fondasi untuk kesehatan emosional yang lebih baik. Kemudian beri waktu untuk diri sendiri.
Menulis jurnal, bermeditasi, sholat, atau hanya berjalan-jalan tanpa distraksi bisa membantu kita untuk mengenal apa yang sebenarnya kita butuhkan. Ketahuilah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Tiap pria yang kamu temui di luar sana sedang menghadapi perjuangannya sendiri, baik yang terlihat maupun tidak. Kerentanan bukanlah kelemahan, justru sebaliknya, kerentanan adalah akar dari keberanian. Dunia ini membutuhkan lebih banyak pria yang berani menunjukkan emosi mereka, atau yang berani menjadi manusia dan laki-laki seutuhnya. Jadi mulai hari ini, jadilah pria yang berani untuk terbuka, karena kekuatan sejati ada dalam kemampuan kita untuk menerima diri kita sendiri, mengembrace diri kita sendiri, dengan segala kelemahan, kekurangan, dan juga keindahan dan kekuatannya. Jika video ini kamu rasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Juga bisa komen kalau misalnya kamu sedang mengalami sebuah permasalahan atau perjuangan yang serupa, sehingga menciptakan ruangan yang terbuka untuk diskusi, dan setidaknya afirmasi bahwa kebanyakan dari kita merasa demikian. Terakhir, ingatlah, menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh. Menjadi kuat itu artinya nggak pernah menyerah dan terus bangkit. Oke, itu aja.